pemeriksaan palpebra dan aparatus lacrimalis. Yang pertama, periksa keadaan kulit palpebra, visura palpebra, simetrisitas arah dari margo palpebra. Yang kedua, periksa bulu mata superior dan inferior, teratur atau tidak, ada kotoran, arah pertumbuhan bulu mata. Yang ketiga, periksa muara saluran lakrimal atau puntum lakrimal pada margo palpebra bagian nasal atas dan bawah, ada atau tidak, membuka atau tertutup. Yang keempat, periksa kulit di atas sakus lacrimalis, apakah terdapat benjolan, nyeri tekan atau tidak, tanda radang dan fistula. Baik Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan palpebra dan aparatus lacrimalis. Silakan Bapak untuk menghadap ke saya, kemudian menutup mata ke bawah, ya, sehingga terlihat visura palpebralis itu sama kanan dan kiri. Kemudian buka mata kembali, tutup mata kembali. Selanjutnya tidak terdapat tanda-tanda kelainan kulit pada palpebra superior dan inferior. Tidak ada benjolan, tidak ada edema. Kemudian saya akan buka mata Bapak. Bulu mata ke atas palpebra superior dan inferior tumbuh merata, tidak tampak kelainan, arah tumbuh normal. Selanjutnya saya periksa muara lacrimalis atas dan bawah, untuk bawah. Puntum lacrimalis terlihat terbuka, normal. Silakan melihat ke bawah Pak. Puntum lacrimalis superior yang juga normal. Kemudian untuk sakus lacrimalis tampak tidak ada kelainan, tidak ada kelainan kulit, tidak ada edema, tidak ada benjolan kiri dan kanan, tidak ada tanda-tanda radang, dan tidak ada fistula. Pemeriksaan segmen anterior mata, tekanan bola mata, dan segmen posterior mata. Aspek komunikasi. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan pasien selama masih relevan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang bisa dipahami pasien. Yang kelima, mempertahankan kontak mata dengan pasien. Yang keenam, menunjukkan empati. Aspek persiapan pemeriksaan. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, pemeriksa dan pasien duduk berhadapan pada jarak dalam jangkauan lengan pemeriksa. Baik Bapak, selamat siang. Saya Dr. Septi. Saya akan melakukan pemeriksaan mata Bapak, pemeriksaan segmen anterior, kemudian tekanan intraokular dan segmen posterior mata Bapak. Pemeriksaan ini akan menggunakan beberapa alat dan menggunakan sentuhan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kita akan mulai ya Pak ya. Selanjutnya, aspek pemeriksaan segmen anterior. Yang pertama, mintalah pasien memandang lurus ke depan, kemudian periksa konjungtiva bulbi. Yang kedua, periksa konjungtiva palpebra inferior. Mintalah pasien melihat ke atas, tekan kelopak mata bawah ke arah bawah dengan jempol pemeriksa. Yang ketiga, periksalah konjungtiva palpebra superior. Mintalah pasien melihat ke arah bawah. Gunakan jempol dan telunjuk pemeriksa untuk membalik kelopak superior. Baik Bapak, kita akan memeriksa keadaan konjungtiva Bapak. Silakan melihat lurus ke depan. Tampak konjungtiva
Yang keempat, periksalah kornea dengan menggunakan cahaya senter dari depan dan dari samping. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa kornea Bapak dengan menggunakan senter. Bapak silakan menghadap ke depan. Kornea tampak jernih, tidak ada tanda-tanda, tidak ada kelainan. Yang kelima, periksalah di mata depan atau KOA dengan cahaya senter dari depan dan dari samping. Baik Bapak, untuk pemeriksaan kamera okuli anterior, depan menghadap ke depan, duduk tegak, akan mengarahkan senter satu senter untuk melihat kedalaman kamera okuli anterior. Jika terdapat pendangkalan pada kamera okuli anterior destra, okuli destra, dan okuli sinistra. Yang keenam, periksalah pupil, refleks pupil, direct dan indirect. Refleks direct mata kanan diperiksa dengan menyorotkan cahaya senter ke mata kanan dan amati pupil akan miosis pada mata tersebut. Refleks indirect mata kanan diperiksa dengan menyorotkan cahaya senter pada mata kiri. Amati pupil mata kanan akan miosis. Baik, untuk memeriksa pupil, silakan Bapak untuk meletakkan tangan di bagian tengah seperti ini. Ya, menghadap ke depan Pak. Saya akan mengarahkan Bapak dalam mata Bapak. Refleks pupil direct mata kanan dan kiri normal, refleks pupil indirect mata kiri dan kanan normal. Yang ketujuh, periksalah lensa mata dengan menyinarinya dengan cahaya senter dari depan. Apakah jernih atau terdapat kekeruhan, keruh tipis, keruh kurang padat, keruh padat. Tes bayangan iris pada permukaan lensa. Shadow test positif dan shadow test negatif. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan lensa. Bapak silakan menghadap ke depan. Saya akan menyinari dengan senter. Ya, lensa tampak jernih kanan dan kiri. Shadow test negatif kanan dan kiri. Pemeriksaan selanjutnya, aspek pemeriksaan tekanan bola mata. Yang pertama, tekanan bola mata diukur secara digital. Mintalah pasien melirik ke bawah. Periksalah dengan menempelkan kedua telunjuk pemeriksa secara bersamaan pada kelopak mata atas yang menutupi bola mata daerah sklera. Tekankan bola mata dengan telunjuk tangan kiri secara bergantian dan rasakan fluktuasinya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata Bapak. Bapak silakan menghadap ke bawah. Kemudian mata kiri. Mata kiri normal. Tekanan bola mata Bapak kanan dan kiri normal. Selanjutnya, aspek pemeriksaan segmen posterior. Yang pertama, mintalah pasien melihat satu objek di belakang pemeriksa. Yang kedua, aturlah lensa oftalmoskop sesuai dengan ukuran kacamata pasien. Yang ketiga, pegang oftalmoskop dengan tangan kanan untuk memeriksa mata kanan pasien pada sisi kanan
memeriksa mata kiri pasien pada sisi kiri pasien. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks fundus dan funduskopi untuk melihat bola mata Bapak dengan menggunakan senter yang saya pegang ini ya Pak. Yang keempat, pemeriksaan refleks fundus. Nyalakan oftalmoskop. Pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop, hampir menyentuh mata pemeriksa. Posisikan oftalmoskop pada jarak 10-30 cm di depan mata pasien. Sorotkanlah cahaya oftalmoskop ke pupil mata pasien dan pemeriksa mengamati gambaran warna cahaya yang ada dalam pupil. Interpretasi refleks fundus cemerlang, redup, atau negatif. Yang kelima, pemeriksaan funduskopi. Nyalakan oftalmoskop. Pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop, hampir menyentuh mata pemeriksa pada jarak 30 cm di depan mata pasien. Sorotkanlah cahaya oftalmoskop ke pupil mata pasien dan pemeriksa bergerak maju agar fokus. Yang keenam, letakkan jari telunjuk pada panel lensa. Putar panel lensa untuk memfokuskan. Deskripsikan hasil pemeriksaan yang dapat ditemukan oleh pemeriksa. Diskus atau papil, nervus opticus, pembuluh darah retina, arteri dan pena, makula dan fovea. Baik, dari hasil funduskopi tampak refleks fundus Bapak cemerlang normal ya. Kemudian diskus papil Bapak juga dalam keadaan normal, tidak tampak edema. Kemudian pembuluh darah juga tampak normal, tidak ada penyempitan. Selanjutnya makula dan fovea juga dalam posisi normal ke arah temporal dari diskus papila sekitar 3-4 mm dalam keadaan normal. Untuk mata